Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu yakin kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, izinkan saya, Ibu Sri Wahyuni dari SDN 2 Randusari, akan belajar bersama pada kesempatan hari ini. Materi apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama. Nah, kali ini kita akan belajar untuk anak-anak kelas 6, tema 1, subtema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Pada pembelajaran 1, tumbuhan sahabatku. Kita akan fokus pada materi perkembangbiakan tumbuhan. Sekali lagi, perkembangbiakan tumbuhan. Dengan kompetensi dasar menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui tayangan video, siswa dapat membandingkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif dengan benar. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari nanti adalah generatif dan juga vegetatif. Di situ ada alami dan buatan. Bagaimana maksudnya? Nah, lebih jelasnya, yuk kita lebih bersemangat menyimak paparan materi berikut. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Apa dan apa ya? Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif di sini adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Kalian sudah bisa membedakan apa itu generatif dan vegetatif? Yuk kita lanjut. Nah, perkembangbiakan generatif itu nanti memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja ciri-cirinya? Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif adalah memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Di sini kalau kalian lihat ada bunga. Bunga ini sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Putik ini adalah kelamin betina pada bunga, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan pada bunga atau tumbuhan. Ketika benang sari dan kepala putik ini nanti bertemu, maka di situ nanti akan terjadi penyerbukan. Lebih jelasnya di akhir video ini nanti akan Ibu tayangkan tentang perkembangbiakan generatif. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan dengan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif di sini ciri-ciri tumbuhannya adalah tidak memiliki bunga lengkap sebagai alat perkembangbiakannya. Bedanya di situ ya. Kalau generatif tadi pasti memiliki bunga yang lengkap, tetapi kalau vegetatif tidak memiliki bunga yang lengkap sebagai alat perkembangbiakan. Nah, vegetatif sendiri nantinya juga masih dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua di sini adalah vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami ini adalah berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia. Nah, kita tidak ikut campur. Tetapi untuk vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Cara vegetatif alami ada apa saja? Ya, di sini akan ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami. Mulai dari spora, tunas adventif, geragi,
kemudian akar tinggal atau yang dikenal juga dengan rizoma, kemudian juga ada umbi lapis, terus umbi akar, dan masih ada umbi batang dan lain-lain. Ini cara vegetatif alami. Kemudian untuk contohnya yang berkembang biak dengan spora dapat kita lihat di sini ibu sajikan ada 4: jamur, lumut, tumbuhan paku, dan juga paku air. Semua tumbuhan ini berkembang biak dengan spora. Kita lanjutkan. Kemudian kalau yang berkembang biak dengan tunas apa? Nah, coba ini tumbuhan apa? Pisang, tepat sekali. Yang pertama adalah pisang, kemudian juga ada tebu serta bambu. Ketiganya berkembang biak dengan tunas. Berikutnya adalah tunas adventif. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cemara, cocor bebek, dan juga sukun. Bagaimana? Apakah di lingkungan kalian ada tanaman-tanaman berikut? Coba nanti kalian amati dan kalian teliti ya. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah geragi. Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi? Di situ ada semangka, ya, buah favorit kalian. Kemudian juga ada stroberi, ada juga arbei, dan juga ada rumput teki atau suket teki. Ini semua berkembang biak dengan geragi. Berikutnya adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Ada kentang. Nah, ini jelas ya, umbi batang. Oh, kentang. Kemudian juga ada bengkoang. Terus ada juga ubi jalar. Ini berkembang biak dengan umbi batang. Kita lanjutkan. Contoh yang umbi lapis adalah semua jenis bawang-bawangan, baik bawang bombay, bawang merah, kemudian bawang putih, semuanya berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, contoh untuk yang umbi akar adalah wortel. Nah, ini sayuran yang banyak mengandung vitamin A baik untuk mata. Ternyata wortel ini berkembang biak dengan umbi akar. Kita lanjutkan. Untuk yang vegetatif buatan, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah dengan cara okulasi atau menempel seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mencangkok. Terus yang keempat adalah merunduk dengan merundukkan rantingnya ataupun tangkainya yang masih kecil, kemudian ditimbun dengan tanah dan nantinya akan keluar akarnya. Terus ada juga yang paling banyak digunakan ini stek batang. Nah, dalam video kali ini nanti ibu akan mencontohkan bagaimana cara mencangkok yang baik. Kapan Bu untuk contohnya? Nanti di akhir video ini akan ibu sajikan 2 video tentang generatif dan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Sementara kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, sampai di sini ibu yakin kalian sudah dapat memahami materi ini dengan baik, dan untuk semakin menambah pemahaman kalian tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif, akan ibu tayangkan 2 buah video. Selamat menyimak untuk anak-anak semuanya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bibit. Ya, bersama saya sekarang. Ini kita mau tunjukkan untuk cara cangkok pohon jambu kristal. Kita mau kupas kerok dan langsung kita bungkus. Ini kita pilih batang yang besar biar lebih jelas, teman-teman. Ini kita kupas pakai gunting, lebih enak kalau saya. Kalau teman-teman bisa gunakan pisau, nggak masalah. Ini pakai gunting kita putar. Kemarin ada teman yang bertanya untuk cangkok apakah kambiumnya dibuang. Jawabannya kambium harus hilang, karena kita buang kambiumnya bertujuan untuk ini luka yang kita buat ini agar tidak menyatu lagi. Apabila sudah dibungkus, ini kambiumnya kita kerok, kita buang semua. Beda dengan sambung atau okulasi, untuk kambiumnya jangan sampai kena kupas. Ya, ini sudah kita kerok kering, kita lap pakai tangan, nggak masalah untuk cangkok. Nah, ini biasanya teman-teman kadang dibiarkan 3 atau 4 hari. Untuk jambu ini kita bungkus langsung, nggak masalah. Untuk medianya pembungkusan ini kita gunakan serabut kelapa yang dihaluskan atau biasa yang disebut tukopit. Ini lembab, jadi sampai akar keluar nggak perlu siram. Kebutuhan air tercukupi dari sini. Kita gunakan plastik. Plastik 1,5 kg yang kita potong, kita taruh di sini. Ini kita tempelkan, kita tarik. Jadi jarinya untuk menekan, yang satu lengan ini kita tarik seperti ini. Untuk mengikatnya kita gunakan tali plastik atau rapia. Buat lingkar di bawah, kita tarik ke atas seperti ini, kita kunci, sudah enggak lepas seperti ini. Ini sampai nanti akar keluar, nggak perlu siram. Beda dengan media tangan. Ya, sekian untuk cara cangkoknya. Kita perlihatkan yang cangkokan yang sudah kemarin kita buat. Ya, ini kita sudah bungkus kemarin. Untuk bungkusnya kita nggak gunakan plastik es yang diisi, tapi kita bungkus langsung seperti tadi. Ini kita cangkok sampai bawah. Ini jenis jambu kristal. Ya, sekian, terima kasih.